Saat menemukan soal cerita yang panjang tentang masyarakat, konflik, atau media sosial, banyak peserta yang langsung menebak jawabannya. Padahal, satu kata kunci yang terlewat bisa menyebabkan pilihanmu salah total. Jadi, solusinya gimana ya? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bedah tuntas pola soal TK Sosiologi bersama aku, Kak Usman, tutor sosiologi di Bimbingan Alumni. Pastikan kamu menonton video ini sampai habis ya. Yuk, kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya adalah, pernyataan manakah yang paling menunjukkan cara berpikir sosiologis? Oke, kita garis bawahi dulu cara berpikir sosiologis, karena ini yang menjadi kunci dari kita menjawab soalnya. Kalau berbicara mengenai sosiologi, kita tidak hanya sebatas membahas mengenai individu atau lingkungan secara fisik. Nah, jadi bukan hanya keduanya, tetapi lebih kepada interaksi. Ya, lebih kepada interaksi. Kemudian lebih kepada struktur, kemudian perubahan, nilai, dan norma, serta pola yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, berarti dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai masyarakat, kita akan berhubungan juga dengan individu dan kelompok. Nah, jadi Sobat Bima, ingat-ingat bahwa sosiologi tidak hanya membahas mengenai individu atau lingkungan fisik semata, tetapi lebih dari itu yang dibahas adalah interaksi, struktur, perubahan, nilai dan norma, serta pola yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di dalamnya ada individu dan juga kelompok. Nah, disitulah kita menggunakan perspektif sosiologis. Jadi, perspektif sosiologis itu harus ada interaksi, harus ada strukturnya, harus ada perubahan, harus ada nilai dan norma, harus ada polanya. Nah, keseluruhannya ini nanti akan menunjukkan dampak. Ya, dampaknya ke siapa? Ke masyarakat. Nah, jadi kita lihat di pilihan jawaban, manakah yang menunjukkan adanya interaksi, struktur, perubahan, nilai dan norma, pola, dan juga dampak yang akan mempengaruhi masyarakat. Kita lihat dari pilihan jawaban yang A. Keberhasilan pembangunan ditentukan terutama oleh peningkatan pendapatan masyarakat sehingga aspek sosial tidak terlalu penting. Nah, ini kita garis bawahi. Aspek sosial tidak terlalu penting. Artinya, di sini sangat reduksionis. Hanya membahas mengenai pendapatan secara ekonomi. Jadi kurang tepat. Yang berikutnya, permasalahan utama relokasi adalah kurangnya dana pemerintah sehingga analisis sosial menjadi tidak diperlukan. Ya, analisis sosial tidak diperlukan. Ini juga tidak tepat. Ya, dalam konteks ini, kalau kita lihat permasalahan utama relokasi adalah kurangnya dana pemerintah. Ini juga hanya fokus kepada anggaran. Jadi sangat reduksionis. Kemudian kita lihat di pilihan jawaban yang C, analisis terhadap dampak
relokasi harus mempertimbangkan hubungan timbal balik, struktur sosial, interaksi sosial, perubahan kehidupan masyarakat. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah tadi kakak sampaikan mengenai interaksi, struktur, perubahan nilai dan norma, pola, dan juga dampak terhadap masyarakat. Berarti pilihan jawaban yang C yang paling tepat. Kemudian kita lihat di pilihan jawaban yang D, dampak psikologis individu lebih penting. Nah, dia hanya membahas mengenai individu saja. Ya, tidak membahas mengenai dinamika kelompok, dan juga dalam konteks ini kita lihat penelitian cukup dilakukan kepada beberapa kepala keluarga. Nah, ini juga sifatnya individual. Jadi kurang tepat. Ya, terlalu individual. Padahal dalam membahas mengenai sosiologi kita cenderung melihat interaksi individu, kelompok, dan juga masyarakat. Jadi ini tidak tepat. Lalu yang berikutnya yang terakhir, keberhasilan pembangunan dapat dilihat secara objektif hanya melalui indikator ekonomi makro. Nah, ini juga kurang tepat karena perspektifnya adalah ekonomi bukan sosiologi. Jadi, kata kuncinya adalah kalau berpikir secara sosiologis bukan hanya sebatas individu dan lingkungan fisik, melainkan memperlihatkan adanya pola, nilai dan norma, perubahan, struktur, dan interaksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga berdampak pada masyarakat. Makanya pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan ke soal yang kedua. Soalnya adalah berdasarkan perspektif sosiologi. Nah, ingat, yang diminta adalah perspektif sosiologi. Berarti kita harus lihat pola, interaksi, kemudian struktur, dan juga jangan lupa perubahan. Nah, jadi ingat-ingat Sobat Bima, kalau ada pertanyaan perspektif sosiologi, berarti Sobat Bima harus lihat polanya, lihat interaksinya, lihat apakah ada struktur di situ, kemudian adakah perubahan yang terjadi. Nah, analisis yang paling tepat adalah, nah kita diminta untuk menganalisisnya. Kita lihat ke dalam konteks soalnya. Dalam 2 tahun terakhir, sebuah desa wisata mengalami lonjakan kunjungan wisatawan setelah viral di media sosial. Nah, ini kan sering terjadi ya. Sesuatu yang viral sedikit langsung ya menjadi pembahasan di masyarakat. Kemudian nanti akan banyak yang mengunjungi daerah tersebut. Muncul banyak usaha homestay, kedai kopi, penyewaan kendaraan, serta jasa pemandu wisata. Pendapatan masyarakat meningkat tajam, namun penelitian pemerintah daerah menemukan beberapa fenomena berikut. Nah, ini adalah suatu fenomena yang harus kita lihat dari sisi sosiologi. Nah, apa saja itu? Harga tanah meningkat hampir 2 kali lipat. Penduduk asli mulai menjual rumahnya kepada investor luar daerah. Sebagian besar tenaga kerja lokal hanya menjadi pekerja dengan upah rendah, dan tradisi gotong royong mulai berkurang karena masyarakat lebih sibuk mengelola usaha masing-masing. Nah, kalau kita telusuri, di sini terjadi suatu perubahan. Di mana itu? Kita lihat. Lonjakan kunjungan ini merupakan suatu perubahan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, baik itu meningkat atau menurun, berarti itu terjadi suatu perubahan. Nah, kalau kita telusuri perubahan sosial itu, ya, perubahan sosial itu bisa memiliki 2 dampak. Ya, dia berdampak ganda. Jadi perubahan sosial itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, di sini kita lihat
bahwa lonjakan wisatawan setelah viral ya itu menunjukkan adanya ya dampak yang positif. Apa itu? Yang pertama, munculnya inovasi. Di mana itu terlihat dari adanya usaha homestay, kedai kopi, penyewaan kendaraan, dan jasa pemandu wisata. Ya, bagi desa yang tidak memiliki daerah wisata, biasanya tidak akan banyak homestay, kedai kopi, penyewaan kendaraan, dan jasa pemandu wisata. Berarti di situ muncul inovasi, dan itu menunjukkan sesuatu yang positif. Yang berikutnya adalah pendapatan masyarakat meningkat tajam. Berarti perubahan sosial akan berdampak kepada peningkatan pendapatan. Berarti ini akan ada kaitannya dengan ekonomi. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi ya. Secara positif ya, media sosial itu bisa memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam hal ini konsumsi dan juga rekreasi. Nah, ini berdampak secara positif dari apa? Media sosial. Tetapi kita bisa lihat ada dampak negatifnya, yaitu ada ya potensi konflik. Dari mana itu, Kak? Kita lihat harga tanah meningkat hampir 5 kali lipat. Ya, kemudian penduduk asli mulai menjual rumahnya kepada investor luar daerah. Berarti penduduk asli dalam hal ini merasa terpinggirkan ya karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Berarti muncul potensi konflik. Lalu adanya ya penurunan upah. Kemudian ada yang disebut dengan gentrifikasi. Apa itu gentrifikasi? Gentrifikasi itu terjadi ketika ya masyarakat kelas menengah dan investor ya. Kemudian mereka, masyarakat kelas menengah dan investor ini kemudian membeli tanah dan aset di wilayah yang masyarakatnya berpenghasilan rendah. Nah, artinya di sini nanti muncul penggusuran dan juga perubahan lanskap. Ya, biasanya akan muncul banyak villa, kemudian perumahan elit. Ya, masyarakatnya tergusur dan itu terlihat dalam hal ini. Nah, kita kembali ke soalnya. Analisis yang paling tepat adalah kita lihat pilihan jawaban yang A. Modernisasi selalu meningkatkan solidaritas sosial sehingga konflik bersifat sementara. Nah, lihat di sini konflik bersifat sementara. Tidak ada jaminan bahwa konflik akan berlangsung sementara. Ya, kalau seandainya penggusuran terus terjadi, maka konflik akan terus berlangsung. Artinya konflik tidak sementara. Ini menjadi salah jadinya. Yang berikutnya, perubahan ekonomi otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan seluruh kelompok sosial. Belum tentu, karena kita lihat di situ justru pendapatan masyarakat stagnan bahkan menurun karena mereka hanya diminta untuk menjadi tenaga kerja dengan upah murah. Berarti tidak sesuai. Lalu yang berikutnya, globalisasi ekonomi dapat menghasilkan mobilitas sosial sekaligus memperbesar ketimpangan dan konflik kepentingan. Nah, ini lebih tepat karena melihat dari dua sisi. Ya.
menghasilkan mobilitas sosial, ya itu secara positif, dan secara negatif memperbesar ketimpangan dan konflik kepentingan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Sementara yang D, konflik hanya terjadi karena perbedaan karakter individu. Ini kurang tepat karena menyederhanakan isu. Ya, jadi sifatnya adalah deterministik. Lalu, tradisi gotong royong pasti akan hilang dalam setiap masyarakat modern. Ya, belum tentu. Jadi ini juga terlalu reduksionis. Jadi kurang tepat. Jadi Sobat Bima, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita bisa melihat ada 2 dampak dari perubahan secara positif maupun secara negatif. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah pemerintah Kota Surakarta mengembangkan program Smart Village yang mengintegrasikan pelayanan administrasi desa, pemasaran UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, serta forum musyawarah masyarakat ke dalam satu aplikasi digital. Nah, ini kata kuncinya. Aplikasi digital. Selama 3 tahun pelaksanaan, laporan pemerintah menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan, pertumbuhan omset UMKM, dan penurunan biaya administrasi. Jadi ini dampak positifnya. Dampak positif dari penggunaan digital. Namun hasil penelitian perguruan tinggi menunjukkan bahwa manfaat program lebih banyak dirasakan oleh warga berusia produktif dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Nah, di sini ada ketimpangan. Bahwa yang menggunakan hanya warga berusia produktif dan tingkat pendidikan menengah ke atas. Berarti yang lulusan SMA sampai ke perguruan tinggi. Sebaliknya, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan warga di wilayah dengan kualitas jaringan internet yang kurang baik relatif jarang memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, sebagian warga merasa hubungan sosial dengan aparat desa menjadi lebih formal karena interaksi tatap muka semakin berkurang. Oke, ini mengarah juga kepada ketimpangan. Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat dinilai hanya berdasarkan efisiensi birokrasi, tapi juga harus mempertimbangkan dimensi kesetaraan akses dan kualitas hubungan sosial. Ya, kita bisa melihat 2 sisi dari penggunaan digital. Di satu sisi bisa melakukan efisiensi, tapi juga bisa mengurangi kualitas hubungan sosial. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih yang benar dan yang salah dari pernyataan yang ada di dalam tabel. Kita lihat di pernyataan A. Fenomena tersebut menunjukkan adanya digital divide yang dapat memperbesar ketimpangan sosial apabila akses teknologi tidak merata. Nah, ini kita gunakan sebagai kata kunci, yaitu digital divide. Apa itu digital divide? Ini adalah ketimpangan digital. Dalam konteks ini, kalau kita lihat ketimpangan digital itu terjadi karena akses yang tidak merata, kemudian pemahaman terhadap teknologi yang belum seimbang, serta kemampuan masyarakat yang berbeda. Nah, kemampuan ini juga dilihat dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi, adanya penggunaan digital, satu sisi tadi saya katakan bisa menimbulkan adanya efisiensi, tetapi bisa menimbulkan adanya ketimpangan. Jadi, untuk pernyataan yang A ini benar. Kita beralih ke pernyataan yang B. Efisiensi pelayanan publik merupakan satu-satunya indikator keberhasilan transformasi sosial akibat digitalisasi pemerintahan.
kita lihat di simpulan tadi bahwa efisiensi bukan satu-satunya. Keberhasilan itu dilihat dari kualitas pelayanan. Lalu keberhasilan juga dilihat dari inklusivitas. Inklusif atau tidak, pelayanan tersebut bisa menjangkau banyak orang atau tidak. Tapi dalam konteks ini tidak, karena masyarakat dengan golongan usia lansia dan juga masyarakat dengan golongan usia yang relatif tidak produktif itu tidak bisa memanfaatkan teknologi digital ini. Terutama bagi masyarakat yang pendidikannya tidak menengah ke atas. Jadi belum inklusif. Nah, sementara keberhasilan itu dilihat dari inklusivitas serta dari partisipasi masyarakat. Nah, ini adalah indikator keberhasilannya. Berarti pilihan untuk pernyataan yang B itu salah. Nah, kita lihat yang C. Berkurang interaksi tatap muka dapat dianalisis sebagai pola hubungan sosial akibat perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kita lihat komunikasi itu kan dengan menggunakan digitalisasi itu memperlihatkan adanya perubahan. Dari mana perubahannya? Dari tatap muka atau luring kemudian berubah menjadi daring. Nah, di satu sisi dengan luring itu efisien, tetapi secara daring itu efisien, namun secara luring itu lebih berkualitas. Nah, artinya dalam hal ini bisa kita lihat bahwa digitalisasi itu satu sisi bisa menyebabkan masyarakat itu lebih efisien, tapi di sisi lain kualitasnya berkurang. Makanya berkurangnya interaksi tatap muka dapat dianalisis sebagai pola perubahan hubungan sosial akibat perkembangan teknologi komunikasi, dan ini tepat sekali. Jadi, ya, pernyataan yang A itu benar, pernyataan yang B salah, dan pernyataan yang C juga benar. Biar persiapan TK Sosiologimu semakin matang, yuk follow Bimbingan Alumni, like, dan share video ini ke teman-temanmu sekarang juga. Sampai ketemu di part berikutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.